Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, di video kali ini kamu akan mempelajari tentang siklus kehidupan katak. Adik, kakak, kalian akan mengetahui bagaimana katak tumbuh dari telur hingga menjadi katak dewasa. Kalian juga akan mempelajari bagian-bagian tubuh pada katak dan fungsinya, serta bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Apakah kalian bisa membedakan antara katak dan kodok? Penasaran kan? Jika kalian penasaran, yuk simak cerita Sang Kodok Sang Kodok. Saat itu, musim semi di sebuah kolam. Sekelompok telur, seperti jeli mengapung di antara rumput air di permukaan kolam. Telur-telur ini adalah awal dari kehidupan katak. Angin sepoi-sepoi membuat permukaan air beriak. Gumpalan telur yang mengapung disebut telur katak. Katak bertelur di air atau tempat basah. Jika tidak, telur bisa mengering dan mati. Telur-telur ini tidak memiliki cangkang. Telur-telur ini berada di dalam lapisan seperti jeli. Saat mengapung, jeli tersebut membiarkan kehangatan matahari masuk ke dalam telur-telur di dalamnya. Tidak semua telur akan bertahan hidup. Seringkali, masa telur yang besar dan berlendir terlalu licin dan terlalu besar untuk dimakan. Ini adalah cara alam untuk melindunginya. Namun, beberapa kelompok telur yang lebih kecil akan dimakan oleh makhluk yang hidup di dalam atau di dekat kolam. Bagian tengah telur yang gelap perlahan tumbuh menjadi embrio katak. Embrio tumbuh hingga tampak seperti kecebong kecil. Kecebong adalah bayi katak. Saat tumbuh, mereka memakan kuning telurnya sendiri. Kecebong tumbuh hingga cukup besar untuk bisa lepas ke dalam air. Proses ini bisa memakan waktu 3 hari hingga 3 minggu, tergantung pada jenis katak apa yang akan mereka miliki. Satu persatu, kecebong menetas dari telurnya. Mereka masing-masing memiliki kepala, ekor, dan badan. Kecebong menggoyangkan ekornya untuk berenang. Kecebong bernapas dengan cara menghirup udara dari air melalui insang luarnya yang berbulu. Saat berenang, mereka memakan tanaman yang sangat kecil, yang menempel pada tanaman air yang lebih besar. Tanaman kecil ini disebut alga. Seminggu kemudian, kecebong itu terlihat berbeda. Mereka lebih besar, insang mereka mulai menyusut. Selapis kulit perlahan tumbuh menutupi mereka. Mulut kecebong menjadi keras dengan gigi-gigi kecil di rahang atas mereka. Sekarang, kecebong berusia 1 bulan. Insang luar mereka telah menghilang. Insang baru di dalam kecebong mengambil oksigen dari air. Ekor mereka lebih lebar untuk berenang lebih kuat. Sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Di pangkal ekor mereka muncul tonjolan. Disinilah kaki belakang katak mereka tumbuh. Pada usia 2 bulan, kecebong berlarian di kolam sambil makan. Mereka masih vegetarian. Vegetarian hanya makan tumbuhan. Kecebong bertambah besar. Sekarang mereka memiliki kaki belakang. Di belakang kepala mereka, tonjolan muncul di tempat kaki depan mereka tumbuh. Ekor mereka mengecil. Insang kecebong di dalam tubuh mereka telah hilang. Mereka telah menumbuhkan paru-paru untuk bernapas. Sesekali, mereka menggeliat ke permukaan untuk menghirup udara. Kecebong-kecebong itu berusia sekitar 3 bulan. Sekali lagi, mereka tampak berbeda. Mereka memiliki kaki depan. Ekor mereka bahkan lebih kecil. Mereka telah melepaskan kulit dan bibir kecebong mereka. Akhirnya,
Mereka memiliki mulut lebar seperti katak. Kecebong telah menjadi katak kecil. Mereka memanjat keluar dari kolam dan ke daratan. Ekor mereka akan semakin mengecil hingga akhirnya menghilang. Katak kecil mulai memakan serangga dan cacing. Mereka bukan lagi pemakan tumbuhan. Katak adalah hewan amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua kehidupan. Amfibi dapat hidup di darat atau di air. Katak berdarah dingin. Itu berarti suhu tubuh bagian dalam mereka hampir sama dengan suhu luar. Selama beberapa tahun berikutnya, katak kecil akan tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian mereka akan dapat membuat telur katak mereka sendiri, dan akan ada bayi katak baru. Katak memiliki banyak bagian tubuh: telinga, mata, lubang hidung, gigi, kulit, kaki belakang, 5 jari kaki, kaki berjalan, kaki depan, 4 jari kaki, lidah melekat pada bagian depan mulut. Lidah bersifat lengket. Katak tidak berburu makanan. Mata besar mereka berada di atas kepala, sehingga mereka dapat melihat sekeliling. Mereka sangat diam. Ketika ada sesuatu yang terbang atau merangkak di dekatnya, lidah mereka yang panjang dan lengket akan menjulur untuk menangkapnya. Mereka menelan makanan mereka utuh-utuh. Katak yang berenang menggunakan kaki belakangnya yang kuat dan kaki berselaput untuk mendorongnya di dalam air. Katak memiliki 2 pasang kelopak mata, 1 pasang transparan, sehingga mereka dapat melihat melalui kedua pasang tersebut. Saat katak menyelam, mereka menutup kelopak mata ini untuk melindungi mata mereka. Di darat, katak melompat-lompat. Mereka menggunakan kaki belakang mereka yang sangat kuat untuk melompat. Kebanyakan katak dapat melompat 10 kali dari panjang tubuhnya. Mereka adalah pelompat yang hebat. Katak memiliki musuh: rubah, ular, tikus, burung, dan makhluk lainnya memakan katak saat mereka dapat menangkapnya. Melompat tiba-tiba merupakan cara cepat untuk melarikan diri dari bahaya. Sebagai perlindungan, beberapa katak memiliki kelenjar kulit yang membuat mereka terasa tidak enak atau beracun. Terkadang warna kulit mereka menyembunyikan mereka dari musuh. Ini disebut kamuflase. Krok. Katak mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Seringkali, katak jantan memanggil pasangannya dengan cara ini. Mereka menarik udara ke dalam kantung udara di tenggorokan mereka. Kantung udara mengembang hingga tampak seperti gelembung. Saat katak mengeluarkan udara dari kantung udara mereka dan masuk ke paru-paru, udara melewati pita suara mereka yang bergetar untuk menghasilkan suara. Mereka mengeluarkan suara yang berbeda-beda yang memiliki arti yang berbeda-beda. Terkadang katak mengeluarkan suara yang sangat keras. Di tempat yang dingin di musim dingin, katak-katak akan tidur. Terkadang mereka menemukan cekungan yang terlindung. Seringkali katak menggali dasar kolam yang berlumpur. Sepanjang musim dingin, mereka tidur dengan tubuh yang tertutup lumpur. Mereka tidak bergerak sama sekali. Ini disebut hibernasi. Pada musim semi, saat matahari mulai menghangatkan tanah dan air kolam, katak-katak keluar dari hibernasi. Mereka sehat dan lapar. Orang yang tahu banyak tentang katak disebut herpetologis. Mereka menghabiskan banyak waktu mengamati dan menunggu untuk mempelajari lebih lanjut tentang hewan ini. Para ahli memberitahu kita bahwa ada lebih dari 3.800 jenis katak. Katak memainkan peran penting dalam keseimbangan alam. Mereka mengendalikan serangga dengan memakan banyak serangga. Selain itu, katak juga merupakan makanan bagi hewan lain. Katak memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Mempelajari tentang mereka sangatlah menyenangkan. Kamu juga bisa menjadi ahli katak. Perbedaan antara katak dan kodok yaitu: seekor katak, badan sempit, punggung di bagian belakang, banyak sekali tinggal di dalam atau di dekat air, membran telinga besar dan bulat, gigi kecil di rahang atas, kulit halus,
lembab dan lembut. Gumpalan telur di dalam air. Lompat panjang, kaki belakang panjang sedangkan seekor kodok. Tubuh montok, kulit tebal dan kering bergelombang. Membran telinga kecil dan bulat. Tonjolan di kepala, hidup di darat. Lompat pendek, bergerak lambat, kaki pendek, tidak ada gigi. Krok, krok, krok. Katak hidup 230 juta tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus hidup di bumi. Katak banteng Afrika dapat sebesar bola sepak. Katak melindungi kebun dengan memakan serangga dalam jumlah besar. Beberapa orang memakan kaki katak yang mereka anggap sebagai makanan lezat. Setiap tahun, di Calaveras County Fair di California, diadakan kontes lompat katak. Ribuan katak ikut serta. Pada tahun 1860, penulis terkenal, Mark Twain, menulis cerita tentang acara ini yang berjudul Katak Terkenal dari Calaveras County. Seekor katak genangan air kerdil dapat memakan 100 nyamuk dalam satu malam. Katak memiliki berbagai jenis kaki. Ada yang memiliki jari kaki lengket untuk memanjat. Ada yang memiliki jari kaki lancip untuk menggali. Ada pula yang memiliki kaki berselaput untuk berenang. Beberapa katak pohon menghabiskan seluruh hidupnya di puncak pohon dan tidak pernah turun ke tanah. Katak kaca memiliki kulit yang aneh. Anda dapat melihat bagian dalamnya melalui kulitnya. Beberapa katak yang sangat besar dapat memakan tikus. Beberapa spesies katak mulai punah. Para ahli herpetologi berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Kita harus belajar untuk lebih menjaga kehidupan di planet kita.